Sebelumnya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Lindawati, NPM 2041118 dari kelas 1 BUMN jurusan Manajemen. Pada video kali ini, saya ingin coba menjelaskan kembali apa yang telah saya ceritakan kepada orang tua saya mengenai kisah hidup Sang Buddha, dan saya juga akan menjelaskan kembali apa tanggapan dari orang tua saya setelah mendengarkan kisah hidup Sang Buddha. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara. Tempat yang dipijatnya tumbuh bunga teratai. Dari kejadian itu, para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi maharaja, diraja, atau akan menjadi seorang Buddha. Pertapa Kondana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara. Namun, akhirnya sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan agar tidak berada di dalam penglihatannya. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan berbeda ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Akibatnya, Pangeran Siddhartha menjadi tampak murung dan kecewa melihat kenyataan hidup yang penuh dengan derita. Ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, istrinya melahirkan putra pertama diberi nama Rahula. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dengan ditemani kusirnya Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udakara Maputa. Dari kedua gurunya tersebut, ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Selama 6 tahun menjalani pertapa menyiksa diri, Pangeran Siddhartha belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukan tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan bertapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang tinggal tulang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih godaan setan mara yang dahsyat. Tetapi dengan kemauan yang keras, ia melanjutkan pertapaannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha. Tepat pada saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Kemudian tubuh Sang Buddha Gautama memancar 6 sinar Buddha atau Buddha Rasmi ketika ia mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yaitu Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bagawa, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi Buddha Gautama di hutan Uruvela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Sang Buddha yaitu Dhammacakkappavattana. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Dan Buddha Gautama kemudian kembali berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Pada usianya 80 tahun, ia menyadari
bahwa 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinara memberikan khotbah dharma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana. Inilah cerita singkat yang saya ceritakan kepada orang tua saya, dan tanggapan orang tua saya adalah pengorbanan Sang Buddha yang ingin membebaskan manusia dari usia tua, sakit dan mati sangatlah luar biasa dan sangat berkesan baginya. Dan kita juga harus senantiasa selalu memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat beliau kita bisa mempelajari indahnya Dhamma ini. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.